Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel, Mas Nazik. Today kita mau bahas soal riset pasar, cara atau upaya kita bisa menemukan ide bisnis atau ide produk untuk bisa kita jual secara laris manis. Teman-teman penasaran? Simak video ini sampai selesai. Nah, sebenarnya riset pasar ini sudah berulang kali aku sampaikan dalam setiap seminarku, dalam setiap webinarku, bahwa penting sekali bagi kita untuk mempersiapkan bisnis kita secara matang. Jangan asal gas aja, tapi ujungnya kita harus gagal terlebih dahulu baru belajar. Kalau bisa menghindari kegagalan, kenapa kita harus susah jatuh kegagalan tersebut baru kita belajar, ya kan? Upaya untuk riset pasar ini adalah bentuk upaya preventif kita menghindari kegagalan, teman-teman. Nah, gimana caranya? Sebelum kita masuk ke sana, teman-teman harus tahu dulu riset pasar ini gunanya untuk apa. Pertama, untuk bisa menemukan ide bisnis yang tepat di suatu lokasi yang teman-teman pengen bangun bisnis itu, ya. Yang kedua, untuk menentukan besar atau kecilnya peluang sukses teman-teman dalam skala eksekusi kecil ataupun skala eksekusi besar. Teman-teman dalam menjalankan bisnis, enaknya langsung gede apa kecil dulu ya? Nah, ini bisa ditentukan dengan riset pasar. Skala eksekusinya bisa kecil, bisa langsung gede, atau kecil dulu, tergantung dengan berapa demand yang membutuhkan produk atau jasa teman-teman. Itu. Yang ketiga, untuk bisa menentukan value added atau uniqueness value yang bisa teman-teman tawarkan kepada calon customer, ya. Seperti Kares Dinner contohnya, mereka memberikan value atau uniqueness value dengan layanan dengan marah-marah. Itu adalah experience yang tidak ada duanya di Indonesia yang ditawarkan kepada customer sehingga customer penasaran ya untuk datang. Nah, itu contohnya uniqueness value yang mereka dapatkan melalui riset. Nah, dengan 3 manfaat itu kita bisa berpeluang sukses besar dalam menjalankan bisnis melalui riset pasar. Nah, metodenya gimana Mas Kumas? Caranya metode untuk riset pasar ini. Nah, metodenya sebenarnya general ya. Dalam penelitian pada umumnya yang kita pelajari di kampus ada 2 metode riset, satu kualitatif, satunya kuantitatif atau gabungan antara keduanya, ya. Jadi kualitatif itu kita bisa membuat riset kecil, kuesioner, dengan membagikan kepada calon customer kita di suatu lokasi layanan apa sih yang mereka butuhkan atau jasa apa yang mereka butuhkan tapi tidak ada. Nah, teman-teman bisa bikin opsi. Opsinya bisa 5, bisa 9 atau 10 sesuai dengan ability atau interest teman-teman bisnis di bidang apa. Sehingga teman-teman juga bisa membidanginya dan sangat dibutuhkan oleh calon customer. Sehingga klop ini antara keduanya ya, jalaninya enjoy dan sangat dibutuhkan oleh pasar. Terus kemudian teman-teman bisa menghitung dari banyaknya audiens yang teman-teman riset, minimal 100 lah ya, kalau bisa 1000 ya, biar keterwakilannya semakin luas, ambil sampelnya juga merata, sehingga teman-teman punya keakuratan dalam riset itu tepat gitu ya. Nah, kemudian teman-teman bisa hitung berapa banyak sih yang butuh bisnis atau ide produk A, B, C, D. Nah, kemudian teman-teman bisa simpulkan bahwa ternyata banyak masyarakat di suatu lokasi itu butuhnya adalah layanan cuci mobil, cuci motor, makanan, kue, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kalau kuantitatif teman-teman nggak perlu bikin kuesioner, teman-teman bisa hitung saja bisnis-bisnis apa yang banyak di sana dan yang kecil di sana. Kemudian teman-teman hitung berapa sih jumlah penduduk di suatu lokasi itu, dan jika bisnis itu masih sedikit dan banyak orang membutuhkan, berarti itu punya demand yang besar untuk dijalankan. Misal ada toko percetakan 5, penduduknya 50.000 dan 5-5-nya selalu laris manis kembang kempis. Nah, teman-teman bisa membuka percetakan untuk yang ke-6 kalinya. Secara hitung-hitungan matematis ini sangat berpeluang. Itu secara kuantitatif ya teman-teman ya, atau gabungan antara keduanya juga boleh dengan melakukan kuesioner dan menghitung hasil-hasil daripada kuesioner tersebut. Nah, kesimpulannya, jika teman-teman bisa menjalankan riset terlebih dahulu sebelum berbisnis, teman-teman nggak takut lagi bisnisku bakal sukses atau gagal, atau peluangnya gede atau kecil. Teman-teman sudah tahu ini pasti sukses karena market yang butuh. Bukan saya yang memaksakan kehendak berbisnis, tapi market yang butuh saya untuk berbisnis. Sehingga teman-teman bisa hanya menawarkan saja, market sudah sangat butuh. Marketingnya nggak perlu gede-gede, yang penting masyarakat tahu kalau kamu sudah menyelesaikan problem di masyarakat di mana produk itu nggak ada, layanan itu nggak ada, maka teman-teman usahanya pasti laris. Aku sering sampaikan di seminar kalau entrepreneur is a problem solver. Temukan masalah, kasih solusi, masyarakat tahu, kamu akan berjaya.
Semoga teman-teman sukses. Gue Mas Agistiari. Bye bye.